Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jadi pada video ini kita akan membahas topik penting nih yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Mungkin sebagian dari kalian sudah sering dengar istilah HAM ini, tapi pernah nggak sih kita benar-benar memahami apa itu HAM, bagaimana sejarahnya, bagaimana penerapan di Indonesia, dan yang gak kalah penting, bagaimana jika HAM itu dilanggar. Nah, video ini kita akan membahas semuanya secara runtut dan mudah dimengerti, serta pastinya menyenangkan. Nah, yang pertama, apa itu HAM atau hak asasi manusia? Yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Hak ini bersifat hakiki, melekat karena kodrat manusia seperti hak untuk makan, hidup, berbicara, dan merasa aman. Nah, di sisi lain, HAM juga bersifat relatif, berkaitan dengan nilai budaya, norma sosial, dan kepercayaan yang berbeda di setiap masyarakat, karena HAM harus dijamin dan diatur oleh hukum agar tidak menimbulkan benturan antar individu atau individu dan negara. Gagasan tentang HAM bukanlah hal baru. Sudah ada sejak zaman Yunani kuno ketika Plato memperkenalkan hak warga desa yang disebut hak untuk berbicara, bahkan jika berbeda pendapat dengan penguasa. Perjalanan panjang HAM terus berlanjut. Tahun 1215, Inggris mendatangani Magna Carta membatasi kekuasaan mutlak raja. Lalu pada tahun 1628, Petition of Right muncul menentang absolutisme Raja Charles I. Pada tahun 1689, melalui Bill of Rights, Parlemen Inggris mengukuhkan kemenangan rakyat atas raja. Pada tahun 1776, Amerika memproklamasikan Declaration of Independence menolak kolonialisme. Lalu pada tahun 1941, Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin menyuarakan 4 kebebasan, yaitu berbicara, beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari kelaparan. Lalu puncaknya pada tahun 1948, perjalanan HAM ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Universal Declaration of Human Rights. Nah,
Di Indonesia, konsep HAM juga telah menjadi bagian dari hukum tertinggi setelah amandemen Undang-Undang 1945. Perlindungan HAM diatur secara eksplisit dalam pasal 28A hingga 28J. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Selain itu, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM. Berdasarkan pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM bertugas menerima pengaduan, menyelidiki pelanggaran HAM, dan mendorong kebijakan yang berkeadilan. Sayangnya, pelanggaran HAM terus berlanjut, terutama yang tergolong berat seperti pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, serta hingga genosida. Jika pelanggaran HAM berat terjadi dan tidak mampu diselesaikan oleh negara, maka bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Namun, proses menuju keadilan seringkali penuh tantangan, minimnya bukti, tekanan politik, dan ketidakjelasan hukum menjadi hambatan besar dalam penegakan HAM. Ada kelompok-kelompok dalam masyarakat seringkali terpinggirkan, seperti masyarakat adat dan agama minoritas. Mereka mengalami diskriminasi tidak hanya secara sosial, tetapi juga dalam akses terhadap keadilan, pendidikan, hingga pekerjaan. Perlindungan terhadap mereka bagian dari tanggung jawab negara, sebagian bentuk implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang tidak diusut tuntas atau bahkan tidak pernah sampai ke pengadilan. Yang kedua, penegakan hukum sering tidak independen karena dipengaruhi oleh tekanan politik, konflik kepentingan, atau kepentingan kekuasaan. Selanjutnya, campur tangan politik. Proses hukum dalam kasus HAM seringkali dipolitisasi. Yang kedua, banyak pelaku pelanggaran HAM yang masih memiliki jabatan penting di pemerintahan atau partai politik. Yang ketiga, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu mandek karena dianggap sensitif terhadap politik. Yang ketiga, rendahnya kesadaran HAM di masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami apa itu HAM, sering tidak sadar ketika haknya dilanggar. Beberapa orang bahkan menganggap HAM sebagai ancaman bagi nilai budaya atau moral. Lalu, budaya impunitas. Banyak pelaku pelanggaran HAM yang tidak dihukum atau dibiarkan bebas. Hal ini menciptakan budaya impunitas atau bebas dari hukuman yang membuat pelanggaran HAM terus terulang. Selanjutnya, kelemahan lembaga HAM. Komnas HAM tidak memiliki kewenangan eksekusi, hanya bisa memberi rekomendasi. Lembaga seperti Komnas Perempuan, LPSK, atau Ombudsman juga sering kekurangan sumber daya, dana, dan dukungan politik. Yang selanjutnya, ketimpangan sosial dan ekonomi. Orang miskin, minoritas, dan kelompok rentan lebih sulit mendapatkan keadilan karena keterbatasan akses ke pendidikan dan layanan hukum. Selanjutnya, ada upaya dan solusi perlindungan HAM. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi HAM. HAM perlu dikenalkan sejak dini melalui kurikulum sekolah. Seperti pendidikan HAM tidak hanya teori tetapi juga menanamkan nilai toleransi, empati, dan keadilan. Kampanye dan diskusi publik tentang HAM harus diperluas termasuk melalui media sosial. Selanjutnya, kedua, penguatan lembaga penegakan HAM. Berikan kewenangan lebih besar kepada Komnas HAM untuk menyelidiki dan merekomendasikan penuntutan pelaku pelanggaran. Perkuat sinergi antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan lembaga lain agar
agar tidak tumpang tindih dan saling menyalahkan. Selanjutnya, reformasi sistem hukum. Revisi undang-undang yang berpotensi melanggar HAM, misalnya pasal karet dalam UU ITE. Dorong pembentukan pengadilan HAM permanen, bukan ad hoc. Sistem peradilan harus dibuat lebih adil, transparan, dan bebas intervensi politik. Yang terakhir, pelindungan khusus bagi kelompok rentan. Peraturan dan kebijakan yang melindungi masyarakat adat, perempuan, anak, disabilitas, dan LGBT perlu ditegakkan secara nyata. Bentuk layanan hukum gratis bagi kelompok marginal agar mereka punya akses ke keadilan. Nah, hak asasi manusia bukan hanya konsep hukum, ia adalah nafas dari nilai kemanusiaan kita. Melindungi HAM berarti menjaga martabat sesama, membangun perdamaian, dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal hanya karena berbeda. Sebab pada akhirnya kemanusiaan adalah hak setiap manusia. HAM bukan sekedar hak, ia adalah tanggung jawab bersama. Hari ini, 10 Desember 2024 adalah peringatan ke-76 Hari HAM sedunia. Tapi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai tahun 2024 sebagai tahun terburuk penegakan HAM di Indonesia sejak reformasi 1998. Apa saja kasus pelanggaran HAM yang terjadi tahun ini dan bagaimana prediksinya ke depan? Sebagai pembuka, Koordinator Kontras Dimas Bayu Arya menyebut ada dua hal besar yang terjadi pada 2024. Keduanya dianggap mencederai perjuangan HAM dan demokrasi di Indonesia serta simbol impunitas paling vulgar. Pertama, pemberian kenaikan pangkat istimewa berupa gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto melalui keputusan Presiden nomor 13 TNI 2024 pada 21 Februari 2024. Kedua, penghapusan nama Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diumumkan dalam sidang paripurna akhir masa jabatan DPR MPR pada 25 September 2024. Selain kedua hal tadi, penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti. Sebut saja pembunuhan Munir Said Talib pada 2004 dan peristiwa Bumi Flora di tahun 2001. Nah, dengan catatan-catatan ini, Kontras menilai tahun 2024 sebagai tahun terburuk penegakan HAM sekaligus titik putar balik demokrasi Indonesia sejak reformasi 1998. Kasus lainnya juga diungkap dalam catatan Hari HAM 2024 berjudul Rezim Berganti, HAM Masih Dipinggirkan, yang diterbitkan Kontras pada Jumat 6 Desember 2024. Laporan ini mencatat 45 pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara di luar keputusan pengadilan atau extrajudicial killing. Tindakan ini menewaskan 47 korban sepanjang Desember 2023 hingga November 2024. Berdasarkan latar belakang korban, sebanyak 27 korban merupakan tersangka tindak pidana kriminal dan 20 orang lainnya bukan merupakan tersangka tindak pidana. Pemantauan yang sama juga menunjukkan bahwa 29 korban extrajudicial killing disebabkan penembakan dengan senjata api dan 18 lainnya akibat tindak penyiksaan. Hal lain yang penting untuk digarisbawahi dalam laporan Kontras 2024 yaitu soal pelanggaran HAM di proyek strategis nasional dan Papua. Kontras mencatat 13 peristiwa pelanggaran HAM di sektor proyek strategis nasional yang merugikan masyarakat adat. Di Papua sepanjang Desember 2023 hingga November 2024, Kontras mencatat 51 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil termasuk 22 penembakan, 12 penangkapan sewenang-wenang, dan 7 penyiksaan. Sebanyak 21 orang tewas dan 36 orang lainnya luka-luka akibat kekerasan ini. Pelaku utama adalah anggota Polri, TNI, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Dari data ini, Kontras menilai pemerintah gagal memutus rantai kekerasan di Papua dan kurang strategi konkret untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Lalu akankah kasus pelanggaran HAM diselesaikan di pemerintahan kali ini? Mungkinkah ada komitmen kuat untuk tidak melanggengkan pelanggaran HAM? Kontras menyebut kecenderungan melanggengkan pelanggaran HAM akan berlanjut, berisiko mengalami stagnasi, atau bahkan terjadi kemunduran dalam penegakan HAM. Prediksi Kontras ini mungkin bisa kita sandingkan dengan pernyataan Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra Minggu 20 Oktober 2024. Terkait penanganan pelanggaran HAM yang belum selesai, Yusril menyebut pihaknya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, yang memastikan bahwa fokus pemerintahan melihat ke depan, jangan terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk diungkap karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau peristiwa itu sudah lama sekali.